Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandana Putih dengan NIM akhir 187 dari kelas D akan mempresentasikan PPT saya mengenai praktikum bakteriologi dan mikologi 1-4. Yang pertama, masuk ke materi. Yang pertama adalah pengenalan alat, pembuatan media, dan isolasi kuman, identifikasi pewarnaan gram, dan uji katalase. Lalu ada uji biokimia dan gula-gula, dan yang terakhir ada uji sensitivitas kuman. Praktikum pertama. Kasus, ada peternak membawa sampel untuk diidentifikasi penyebab penyakit yang menyerang ayamnya dan obat apa yang baik untuk digunakan untuk mengobati. Spesies ayam petelur, strain Lohmann Brown, umur 32 minggu, populasi 5.000 ekor, lokasi peternakan semi tertutup Kecamatan X, Kabupaten Y. Pemilik melaporkan bahwa sejak 5 hari terakhir, ayam menunjukkan penurunan nafsu makan yang signifikan. Produksi telur turun drastis dari 92% menjadi 78% dalam waktu 4 hari. Morbiditas diperkirakan mencapai 15% dan mortalitas 2%. Pemilik juga menyebutkan adanya bunyi ngorok pada malam hari serta kondisi liter yang basah akibat kebocoran instalasi minum. Pendahuluan. Praktikum mikrobiologi memerlukan pemahaman mengenai alat-alat laboratorium, proses sterilisasi, pembuatan media, dan isolasi kuman agar kegiatan praktikum dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur. Pengenalan alat laboratorium penting dilakukan untuk mengetahui fungsi serta cara penggunaan alat secara tepat dan aman. Sterilisasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kontaminasi oleh mikroorganisme lain pada alat maupun media yang digunakan. Selain itu, pembuatan media bertujuan menyediakan tempat tumbuh bagi mikroorganisme. Sedangkan isolasi kuman dilakukan untuk memperoleh kultur mikroorganisme yang lebih murni, sehingga lebih mudah diamati dan dipelajari. Berikut adalah alat-alat dari lab. Yang pertama ada inkubator, lalu ada autoclave, lalu ada ose, lalu ada pendingin, ada bunsen, dan juga ada cawan Petri. Lalu ada steril dan pembuatan media, alat-alatnya. Selanjutnya ada langkah-langkah kerja. Pertama, labu Erlenmeyer yang bersih media dan telah ditutup, kapas, disterilkan menggunakan autoclave pada suhu 121 Celcius selama 15 menit. Setelah selesai, keluarkan Erlenmeyer dari autoclave, lalu putar atau goyangkan perlahan, dan biarkan hingga suhu media turun mencapai kurang lebih 45 Celcius. Selanjutnya, tuangkan media ke dalam cawan Petri secara aspetik dengan langkah berikut. Pertama, pegang bagian leher Erlenmeyer menggunakan tangan kanan, lalu lepaskan penutup kapas dengan bantuan jari kelingking, kemudian panaskan mulut Erlenmeyer di atas api. Lalu dengan tangan kiri buka sedikit tutup cawan Petri, lalu tuangkan media kurang lebih 10 ml sambil tetap menutup. Setelah media dituangkan, segera tutup kembali cawan Petri. Panaskan kembali mulut Erlenmeyer, kemudian ulangi langkah yang sama pada cawan berikutnya. Diamkan media pada suhu ruang sehingga memadat. Media kemudian diinkubasi sebagai kontrol pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Jika terlihat adanya pertumbuhan mikroorganisme, berarti media belum steril. Setelah seluruh proses selesai, simpan cawan Petri pada suhu 4 derajat Celcius. Lalu ada selanjutnya cara kerja. Yang pertama, siapkan media pada nutrien agar di dalam cawan Petri steril. Lalu panaskan ose di atas nyala api sehingga berwarna merah pilar. Lalu biarkan beberapa saat sampai dingin agar mikroorganisme yang diambil tidak mati. Sentuhkan ose pada media nutrien agar mulai dari tepi cawan Petri, kemudian lakukan penggoresan secara berurutan dengan gerakan ke kiri ke kanan sebagian permukaan media tergores. Selanjutnya, lakukan goresan kedua secara menyilang dari goresan sebelumnya. Ulangi langkah tersebut pada goresan berikutnya sambil memastikan ose selalu dipanaskan kembali untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Saat proses penggoresan berlangsung, cawan Petri diletakkan dekat api
dan tutup cawan hanya dibuka sedikit agar kontaminan dari udara tidak mudah masuk. Setelah selesai, inkubasi cawan Petri pada suhu 37 derajat Celcius selama 18-24 jam. Sesudah inkubasi, amati koloni bakteri yang tumbuh, kemudian pilih salah satu koloni untuk digunakan pada proses pewarnaan bakteri. Selanjutnya ada hasil pengamatan dan kesimpulan. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai pengenalan alat laboratorium, sterilisasi, pembuatan media, dan teknik isolasi kuman dalam mikrobiologi. Proses sterilisasi dan penerapan teknik aseptik sangat penting untuk mencegah kontaminasi sehingga pertumbuhan mikroorganisme dapat berlangsung dengan baik. Selain itu, teknik gores pada media padat membantu memperoleh koloni bakteri yang lebih murni untuk diamati. Selanjutnya, praktikum 2. Pendahuluan. Identifikasi bakteri merupakan salah satu tahapan penting dalam mikrobiologi untuk mengetahui jenis dan karakteristik mikroorganisme. Salah satu metode yang sering digunakan yaitu pewarnaan gram, yang bertujuan membedakan bakteri gram positif dan gram negatif berdasarkan kemampuan dinding sel dalam mempertahankan zat warna tertentu. Melalui metode ini, bentuk dan susunan bakteri juga dapat diamati dengan jelas menggunakan mikroskop. Selain pewarnaan gram, uji katalase digunakan untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam menghasilkan enzim katalase yang dapat menguraikan hidrogen peroksida menjadi air atau oksigen. Hasil dari kedua pengujian tersebut dapat membantu proses identifikasi bakteri, sehingga mikroorganisme lebih mudah dikenali berdasarkan sifat-sifatnya. Lalu ini adalah alat dan bahan dari uji gram positif dan negatif. Selanjutnya ada langkah-langkah kerja. Pertama, pada permukaan kaca objek yang sudah dibersihkan, buatlah sebuah lingkaran dengan diameter sekitar 1 cm. Dengan menggunakan pipa tetes, tambahkan 1 tetes Aquades pada permukaan kaca objek, tepat di bagian dalam lingkaran yang telah dibuat. Gunakan OC yang telah disterilkan untuk mengambil sedikit koloni bakteri dari media padat, lalu campurkan dengan Aquades pada area tersebut sehingga merata. Keringkan kaca objek pada suhu ruang atau dekat nyala bunsen. Lalu, lakukan fiksasi dengan mengayunkan di atas api tanpa kontak langsung. Ulangi sehingga preparat benar-benar kering. Setelah proses fiksasi, teteskan kristal violet pada preparat, diamkan sekitar 1 menit, kemudian bilas dan keringkan. Lakukan dekolorisasi menggunakan alkohol selama 30 detik hingga tampak jernih, kemudian bilas sebentar dan keringkan. Lalu teteskan pewarna penutup atau safranin, diamkan sekitar 2 menit, lalu bilas secara perlahan dan keringkan. Amati preparat menggunakan mikroskop pada pembesaran 100 kali dan dengan bantuan minyak emersi. Lalu berikut adalah hasil pengamatannya. Selanjutnya ada alat dan bahan untuk uji katalase. Lalu untuk cara kerjanya, siapkan kaca objek yang telah dibersihkan menggunakan alkohol 70%, kemudian dikeringkan. Selanjutnya, ambil koloni bakteri yang terpisah dengan menggunakan OC yang steril. Oleskan koloni tersebut pada kaca objek, lalu ratakan hingga merata. Teteskan 1-2 tetes larutan hidrogen peroksida secara langsung ke koloni. Amati reaksi yang terjadi. Keberadaan enzim katalase ditandai dengan munculnya gelembung udara di sekitar koloni setelah penambahan. Berikut adalah hasil pengamatan dan ada pembahasan dan kesimpulan. Pembahasannya, pewarnaan gram dilakukan untuk membedakan bakteri gram positif dan gram negatif berdasarkan struktur dinding selnya. Bakteri gram positif akan tampak berwarna ungu karena mampu mempertahankan kristal violet, sedangkan bakteri gram negatif berwarna merah muda setelah diberi pewarnaan safranins. Selain itu, uji katalase digunakan untuk mengetahui kemampuan bakteri menghasilkan enzim katalase dengan melihat terbentuk atau tidaknya gelembung udara setelah ditetesi hidrogen peroksida. Kesimpulan, pewarnaan gram dan uji katalase merupakan metode sederhana yang dapat membantu proses identifikasi bakteri. Melalui kedua pengujian tersebut, karakteristik bakteri dapat diketahui berdasarkan sifat dinding sel dan aktivitas enzim,
sehingga memudahkan pengamatan dan praktikum mikrobiologi. Selanjutnya, masuk ke praktikum ketiga. Berikut adalah alat dan bahannya. Lalu berikut adalah hasil pengamatannya. Tesia Exit Slant menghasilkan hasil akhir positif. Exit Bath menghasilkan hasil akhir positif. Gas menghasilkan hasil akhir positif. H2S menghasilkan hasil akhir negatif. SIM H2S menghasilkan hasil akhir negatif. Indol menghasilkan hasil akhir positif. Motilitas menghasilkan hasil akhir negatif. Uji MR menghasilkan hasil akhir positif. VP menghasilkan hasil akhir negatif. SCA menghasilkan hasil akhir negatif, dan gula-gula menghasilkan hasil akhir negatif, gas negatif. Masuk ke pembahasan dan kesimpulan. Berdasarkan hasil uji TSIA diperoleh exit slant, exit bath, dan gas yang menunjukkan bakteri mampu memfermentasi beberapa jenis gula dan menghasilkan asam dan gas, namun tidak menghasilkan H2S. Pada uji SIM, hasil indol menunjukkan bakteri mampu memecah tripolan, sedangkan motilitas menandakan bakteri tidak bergerak. H2S juga negatif sesuai dengan hasil TSIA. Bakteri yang diuji mampu memfermentasi gula dan menghasilkan asam. Sebagian menghasilkan gas serta menunjukkan indol dan MR positif. Namun bakteri tidak menghasilkan H2S, tidak motil, tidak menghasilkan aseton, dan tidak dapat memanfaatkan sitrat. Karakteristik ini menunjukkan bakteri memiliki sifat fermentatif yang dapat digunakan sebagai dasar identifikasi lebih lanjut. Lalu yang terakhir, praktikum 4. Berikut adalah alat dan bahannya. Selanjutnya untuk hasil pengamatan, antibiotik A, clindamycin, ukuran 6 mm, kriteria resisten. Antibiotik B, erythromycin, ukuran 6 mm, kriteria resisten. Antibiotik C, sulfametosol plus trimethoprim, ukuran 6 mm, kriteria resisten. Antibiotik D, kanamycin, ukuran 6 mm, kriteria resisten. Kesimpulan, bakteri yang diuji pada praktikum ini menunjukkan hasil resisten terhadap semua antibiotik yang digunakan, yaitu kanasimin, sulfametosazol, erythromycin, dan clindamycin. Hal ini ditandai dengan tidak terbentuknya zona hambat pada media agar. Dengan tidak adanya zona hambat, dapat disimpulkan bahwa antibiotik yang diuji tidak efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri tersebut.